Coba bayangin, sebuah tanaman dengan bunga ungu yang cantik banget ternyata adalah salah satu bencana ekologis paling parah di dunia. Aneh kan? Nah, inilah kisah paradoks dari eceng gondok. Cerita tentang bagaimana niat baik justru jadi pemicu kehancuran besar-besaran. Oke, coba kita lihat lebih dalam. Di satu sisi, ya ampun, eceng gondok ini emang cantik banget, kayak permata yang ngambang di air. Tapi, di sisi lain, dia ini monster hijau yang pelan-pelan mencekik danau sampai mati. Jadi kita dihadapkan pada dua wajah ini, si cantik yang dipuja sekaligus si ancaman global. Benar-benar sebuah simbol keindahan yang berubah jadi pertanda bencana. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya bunga secantik ini bisa jadi salah satu gulma paling ganas di dunia? Ini bukan cuma cerita soal tanaman loh, ini semacam misteri. Misteri tentang gimana campur tangan kita, manusia, bisa mengubah anugerah alam jadi kutukan. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, untuk ngerti masalahnya, kita harus mundur dulu. Kembali ke akarnya. Secara harfiah, kita mulai dari tempat asalnya, di mana si eceng gondok ini ternyata sama sekali bukan penjahat. Di sini ada konsep yang keren banget, namanya keseimbangan dinamis. Jadi gini, di Amazon, eceng gondok itu hidup dalam sebuah sistem yang udah seimbang. Populasinya emang bisa meledak, tapi selalu ada yang ngerem. Ada predator yang makanin dia, ada penyakit yang nyerang, ada arus sungai deras yang hanyutin. Intinya, dia itu bagian dari siklus, bukan penguasa tunggal. Bahkan, di sana dia itu berguna loh. Bisa jadi pakan ternak, jadi tempat ikan-ikan ngadem dari panas, bahkan bantu jaga kualitas air. Di rumahnya sendiri, dia ini bukan masalah. Sama sekali bukan. Justru, dia bagian dari solusi alam. Terus, semuanya berubah. Cerita perjalanannya keliling dunia dimulai, dan pemicunya, kekaguman kita, manusia. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Kecantikannya itu ibarat paspor keliling dunianya. Orang-orang lihat bunga ungu ini dan langsung jatuh cinta. Mikirnya, wah, ini harus dibawa pulang. Para bangsawan, ahli botani, pejabat kolonial, semua bawa dia pulang sebagai souvenir eksotis. Niatnya sih baik ya, buat mempercantik kolam di rumah. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi menyalakan sumbu bom waktu ekologis. Dan disinilah ceritanya mulai jadi gelap. Tanaman yang sama, begitu ditaruh di lingkungan baru yang udah kita ubah, dia malah berubah jadi gulma super yang super invasif. Nah, ini dia poin kuncinya. Ini resep 3 langkah untuk menciptakan monster. Dan yang racik, kita sendiri. Pertama, kita bangun bendungan, mengubah sungai yang deras jadi danau yang tenang dan hangat. Ini kayak nyiapin penthouse mewah buat si eceng gondok. Kedua, kita kasih makan dia sepuasnya. Nutrisi dari limbah pertanian, nitrogen, fosfor, itu ibarat junk food favoritnya, tak terbatas. Dan yang terakhir, kita lepasin dia di tempat baru yang nggak ada musuhnya sama sekali. Nggak ada predator alaminya. Jadi kita bukan cuma kasih kondisi sempurna, kita benar-benar ngebangunin istana buat dia. Hasilnya, ya bencana. Bencana besar. Sekarang, mari kita lihat dampak mengerikannya di tempat-tempat kayak Afrika dan Asia, di mana pertumbuhannya benar-benar nggak terkendali. Coba lihat data yang bikin merinding ini. Danau Victoria, salah satu danau terbesar di dunia loh. Industri perikanan yang jadi sumber hidup jutaan orang di sana, hancur. Bayangin, di beberapa area, hasil tangkapan ikan itu anjlok sampai 90%. Ini bukan sekedar angka statistik, ini tentang mata pencaharian yang hilang, tentang keluarga yang kelaparan. Kutipan ini benar-benar menggambarkan kengeriannya. Coba bayangin deh, sebuah danau yang tadinya luas dan berkilau, sekarang jadi hamparan tanaman hijau yang padat, tebal dan busuk. Airnya nggak kelihatan lagi, udara di sekitarnya penuh sama bau busuk. Itulah kenyataan pahitnya. Dan masalahnya nggak berhenti di situ, dampaknya merembet kemana-mana, kayak wabah. Perahu nelayan nggak bisa jalan, perdagangan lumpuh, pipa pembangkit listrik dan irigasi mampet, pasokan listrik dan makanan terancam. Karpet hijau tebel ini juga jadi sarang nyamuk malaria. Parahnya lagi, pas banjir datang, gumpalan tanaman raksasa ini bisa jadi bola penghancur yang ngerobohin jembatan. Jadi ini bukan cuma soal gulma, ini krisis total. Tentu, manusia nggak tinggal diam. Selama puluhan tahun, kita berusaha melawan balik. Kita memulai perang habis-habisan melawan tanaman ini. Garis waktu ini, jujur aja, adalah cerita tentang kegagalan kita. Awalnya, kita pakai otot. Kita keruk, kita angkat, kita potong. Tapi ya ampun, itu kayak nguras laut pakai sendok. Dia tumbuh jauh lebih cepat. Oke, cara itu gagal. Kita coba perang kimia. Kita semprot pakai herbisida.
Hasilnya, racunnya bukan cuma ngebunuh eceng gondok, tapi juga ikan, serangga, dan mencemari airnya. Gagal lagi. Sampai akhirnya, setelah puluhan tahun buntu, muncul satu ide radikal. Udah, stop perangnya. Coba deh kita berpikir kayak alam. Dan inilah pahlawan supernya, bukan mesin raksasa, bukan bahan kimia super canggih, tapi dua kumbang kecil ini. Mereka ini musuh alami eceng gondok di Amazon. Para ilmuwan akhirnya membawa pasukan ini untuk mengembalikan keseimbangan yang udah lama hilang. Strategi ini namanya pengendalian biologis. Ini ngubah segalanya. Ada pergeseran cara berpikir yang penting banget. Tujuannya bukan lagi buat memusnahkan total eceng gondok, karena itu hampir mustahil. Tujuannya sekarang adalah mengendalikan. Gimana caranya? Ya dengan mengembalikan musuh alaminya, biar populasinya nggak meledak-ledak lagi. Biar dia tetap ada, tapi di level yang wajar kayak di Amazon. Jadi intinya, ini bukan soal menang perang, tapi soal memulihkan keseimbangan. Oke, jadi apa kesimpulannya? Setelah perjalanan panjang dari Amazon sampai ke danau-danau di seluruh penjuru dunia, pelajaran apa sih yang sebenarnya kita dapat dari kisah eceng gondok ini? Nah, kutipan ini intinya. Masalahnya itu bukan eceng gondoknya. Tanaman ini nggak punya niat jahat, dia cuma melakukan apa yang alam suruh, tumbuh dan berkembang biak di tempat yang sempurna buat dia. Masalahnya adalah kita manusia yang nggak sengaja menciptakan surga itu buat dia. Jadi hamparan gulma hijau yang kita lihat itu sebenarnya adalah cerminan dari kesalahan desain kita sendiri. Dan ini dia, kesimpulan paling menusuk. Danau Victoria itu nggak hilang, justru kita yang mengubahnya. Dari sebuah ekosistem yang seimbang, jadi semacam inkubator raksasa. Inkubator yang sempurna untuk satu spesies tanaman saja. Kisah eceng gondok ini pada akhirnya adalah cermin besar yang nunjukin ke kita konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Sebagai penutup, coba kita renungan ini. Eceng gondok itu nggak punya niat jahat, dia cuma pintar memanfaatkan kondisi yang kita buat. Nah, pertanyaannya sekarang, masalah apa lagi sih di dunia ini yang kelihatannya jahat? Padahal sebenarnya cuma cerminan dari sistem yang kita rancang sendiri. Coba pikirin deh, dari macet parah di kota sampai gunung sampah plastik di laut, berapa banyak krisis yang kita hadapi yang sebenarnya adalah kesalahan desain kita sendiri yang jadi kenyataan.